Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai peredaran darah pada manusia. Baik, apa fungsi peredaran darah pada hewan dan manusia, dan bagaimana menjaga kesehatan pada organ peredaran darah pada manusia akan kita bahas. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi organ peredaran pada hewan ya. Semua hewan memiliki fungsi peredaran darahnya masing-masing ya. Kita akan membahas mengenai fungsi peredaran darah pada hewan, yaitu burung. Burung memiliki sistem peredaran darah yang sangat efisien karena mampu mengatur kebutuhan metabolisme. Untuk terbang, jantung burung akan berdetak sangat cepat ketika terbang untuk mencegah terjadinya hipoksia. Sistem peredaran darah burung memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi menjaga suhu tubuh dan yang kedua adalah menjaga alat transportasi untuk nutrisi, oksigen, sisa metabolisme, dan hormon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Baik, saya akan memegang alat sebuah peraga yang saya buat melalui kardus, botol, dan melalui kabel yang sudah dicat warna dan kertas-kertas yang menggambarkan fungsi dari peredaran darah pada manusia. Baik, sistem peredaran darah pada manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular terdiri dari dua berbagai organ yang memiliki fungsinya masing-masing. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain, diantaranya mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Baik, kenalan yuk sama sistem peredaran darah pada manusia, yaitu ada organ-organnya. Yang pertama adalah jantung. Botol ini melambangkan jantung ya. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian tengah ya, tengah rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Ukuran jantung yang dewasa kira-kira sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik ventrikel dan 2 serambi atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih ya. Sedangkan serambi kanan dan bilik kanan berisi darah kotor ya. Yang warna merah ini berarti menandakan darah bersih dan warna biru ini menandakan darah kotor. Kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri dan vena. Yang pertama adalah arteri. Arteri pembuluh darah ini bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh. Berarti ini ya, dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Aorta ini kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil atau arteriol yang menyebar di seluruh bagian tubuh. Lalu selanjutnya ada vena. Pembuluh darah vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung. Artinya dari sini seluruh jaringan menuju ke balik ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh darah vena besar, artinya vena cava, membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Ini ya yang tadi saya tunjukkan. Lihat ya, dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Ini adalah darah kotor artinya. Sementara itu vena pulmonalis
atau pena paru-paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Ini pena pulmonalis, yaitu dari paru-paru menuju jantung adalah darah bersih. Selanjutnya yang ketiga yaitu darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi plasma darah, merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Lalu ada sel darah merah, eritrosit, berfungsi sebagai membawa oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih lalu, atau leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya, seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindung dari berbagai penyakit. Lalu ada keping darah atau trombosit, dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Tentunya kita harus menjaga sistem peredaran darah kita agar tetap sehat ya. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Aliran darah yang terganggu dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, sehingga menimbulkan berbagai penyakit serius. Gangguan sistem peredaran darah dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau gangguan genetik maupun penyakit tertentu seperti diabetes. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja untuk selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan bergizi, membatasi asupan garam dan lemak, tidak merokok. Selain itu, untuk memastikan kondisi sistem peredaran darah tetap lancar, kamu juga perlu menjalani pemeriksaan kesehatan ke dokter secara rutin. Kamu pun bisa bertanya kepada dokter bila masih memiliki pertanyaan seputar sistem peredaran darah manusia. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sistem peredaran pada manusia dan fungsinya pada hewan dan manusia ya. Semoga dengan adanya materi ini anak-anak bisa menganalisis tentang mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Dan anak-anak bisa menggambar sistem peredaran darah pada manusia. Seperti contohnya ini ya, yang ibu buat. Oke, lihat ya. Sekian materi dari ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.